sebagai Ketua Dewan Adat Mampa untuk membacakan tema sentral kita, yaitu Leaving No One Behind, Indigenous People and Tackle New Social Control. Ini tema sentral kita yang berlaku seluruh dunia, yang dikasih dari Sekjen PBB yang dapat kami sampaikan hari ini. Subtema, marilah rebut kembali masa depan kita dengan hari esok yang inklusif, adil, dan aman. Ketua Dewan Adat Wilayah, Dewan Adat Daerah yang saya hormati, Ketua Dewan Adat Suku, tua-tua adat, dan masyarakat adat yang saya cintai, serta semua penduduk yang berada di tanah Papua. Hari ini, tanggal 9 Agustus 2021, masyarakat adat Papua bersama lebih dari 476 juta masyarakat adat yang tinggal di 90 negara di seluruh dunia sedang merayakan Hari Masyarakat Pribumi Sedunia. Masyarakat adat di seluruh dunia, termasuk masyarakat adat Papua, adalah pemegang keragaman budaya, tradisi, bahasa, dan sistem pengetahuan yang unik. Masyarakat adat atau pribumi memiliki hubungan khusus dengan tanahnya dan memiliki konsep pembangunan yang beragam berdasarkan pandangan dunia dan prioritas mereka sendiri. Masyarakat adat tanah Papua yang saya hormati, meskipun banyak masyarakat adat di seluruh dunia memiliki pemerintahan sendiri dan beberapa telah berhasil membangun otonomi dalam berbagai bentuk, banyak masyarakat adat masih berada di bawah otoritas tertinggi pemerintah pusat yang menjalankan kontrol atas tanah, wilayah, dan sumber daya mereka. Terlepas kenyataan itu, masyarakat adat telah menunjukkan contoh luar biasa dari tata pemerintahan yang baik, mulai dari Houtdensel hingga Parlemen Sami yang ada di Finlandia, Swedia, dan Norwegia. Masyarakat adat Papua yang saya hormati, tema perayaan 9 Agustus, Hari Masyarakat Adat Internasional tahun 2021 adalah Leaving No One Behind, tidak meninggalkan siapapun. Masyarakat adat dan seruan untuk kontrol sosial baru. Dalam sorotan tema ini, marilah kita menuntut inklusi, partisipasi, dan persetujuan masyarakat adat dalam konstitusi sebuah sistem dengan manfaat sosial dan ekonomi untuk semua. Kontrak sosial adalah perjanjian tidak tertulis yang dibuat masyarakat untuk bekerja sama dengan keuntungan sosial dan ekonomi. Di banyak negara di mana masyarakat adat diusir dari tanah mereka, budaya dan bahasa mereka direndahkan, dan orang-orang mereka dipinggirkan dari kegiatan politik dan ekonomi. Mereka tidak pernah dimasukkan dalam kontrak sosial sejak awal. Kontrak sosial dibuat di antara populasi dominan. Masyarakat adat Papua dan masyarakat sedunia yang kami hormati, selama beberapa tahun dan dekade terakhir, berbagai masyarakat telah berusaha untuk mengatasi hal ini, termasuk melalui permintaan maaf, upaya kebenaran dan rekonsiliasi, reformasi legislatif, serta reformasi konstitusi. Sementara di tingkat internasional, upaya ini telah mencakup adopsi Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak masyarakat adat dan badan-badan penasehat seperti Forum Permanen tentang isu-isu masyarakat pribumi, Forum Mekanisme Para Ahli untuk Hak Masyarakat Pribumi. Terlepas dari adanya instrumen internasional untuk merespon ketimpangan tersebut, tidak semua memulai perjalanan kolektif untuk memastikan bahwa tidak ada yang tertinggi, termasuk masyarakat adat. Karena itu, perlu dibangun dan didesain ulang kontrak sosial baru
sebagai wujud kerjasama untuk kepentingan sosial dan kebaikan bersama bagi kemanusiaan dan alam. Masyarakat adat Papua dan masyarakat dunia yang kami hormati. Kontrak sosial yang baru harus didasarkan pada partisipasi dan kemitraan sejati yang mendorong kesempatan yang sama dan menghormati hak, martabat, dan kebebasan semua orang. Hak masyarakat adat untuk partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan komponen kunci dalam mencapai rekonsiliasi antara masyarakat adat dan negara. Pandemi COVID-19 yang menakutkan, yang telah merenggut nyawa masyarakat adat, pemimpin adat, pemuda, perempuan, tokoh agama, dan berbagai kalangan. COVID-19 telah merubah pandangan hidup dan pola hidup masyarakat dunia di berbagai lapisan. Masyarakat adat yang kami hormati, memberantas kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensinya, serta mengurangi ketimpangan inti dari agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Seluruh masyarakat tidak hanya pemerintah tetapi juga aktivis sosial, masyarakat adat, perempuan, akademisi, ilmuwan, semuanya memiliki peran dalam membangun dan mendesain ulang kontrak sosial baru yang melayani kepentingan kami masyarakat adat sesuai pembukaan Piagam Keanekaragaman Hayati Dunia. Dan karena itu masyarakat adat dapat mengajari kita banyak hal tentang cara pengembangan kembali hubungan kita dengan alam dan mengurangi risiko pandemi di masa depan. Masyarakat adat mencari solusi mereka sendiri untuk pandemi ini. Mereka mengambil tindakan dan menggunakan pengetahuan dan praktik tradisional seperti isolasi sukarela dan menyegel wilayah mereka serta langkah-langkah pencegahan. Sekali lagi mereka telah menunjukkan kemampuan mereka untuk berpartisipasi. Masyarakat adat Papua yang kami hormati, pada tanggal 23 Desember 1994, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memutuskan dalam resolusi PBB nomor 49/214 bahwa Hari Internasional Masyarakat Pribumi Sedunia harus dirayakan pada tanggal 9 Agustus setiap tahun. Selama dekade internasional masyarakat pribumi sedunia, perayaan Hari Internasional Masyarakat Pribumi Sedunia pada 9 Agustus dilaksanakan untuk mengakui dan memperingati pertemuan pertama kelompok kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di Jenewa tahun 1982 sebagai wujud kehadiran masyarakat pribumi secara formal dalam seluruh tatanan dan mekanisme kerja PBB. Masyarakat adat Papua dan masyarakat internasional yang kami hormati, perayaan Hari Internasional Masyarakat Pribumi Sedunia tanggal 9 Agustus setiap tahun adalah untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak masyarakat pribumi sedunia, tetapi juga untuk mengakui pencapaian dan kontribusi masyarakat pribumi dalam isu-isu dunia secara khusus yang terkait dengan perlindungan lingkungan hidup. Masyarakat adat Papua adalah bagian dari masyarakat pribumi, masyarakat adat internasional yang berjumlah sekitar 476 juta di dunia, yang hidup di 90 negara. Masyarakat adat Papua adalah pewaris dan praktisi dari budaya dan cara-cara unik yang berkaitan dengan hubungan di antara masyarakat adat dan lingkungan hidupnya. Sebagai bagian dari masyarakat adat dunia, masyarakat adat Papua telah sedang dan akan terus terlibat aktif dalam mempertahankan karakteristik sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang berada dari masyarakat dominan, di mana refleksi ini tidak boleh menjadikan kita lemah dan putus asa, tetapi refleksi ini menolong kita untuk merekonstruksi sejarah perjuangan kita sebagai masyarakat adat Papua yang adalah masyarakat adat dunia untuk menyelamatkan hak hidup, hak atas tanah, dan hak atas sumber daya alam,
Refleksi ini menolong kita untuk bangkit dan menyatakan tekad untuk merebut kembali masa depan kita yang lebih baik. Perebutan masa depan kita harus kita lakukan dengan bekerja keras, sistematis. Masyarakat dan bersama-sama dan dengan cara-cara konkret melalui pemetaan tanah adat kita, melakukan konversi hutan adat kita dan berpartisipasi aktif dalam mengelola dusun sagu, umbi-umbian, sayuran, anggrek, flora dan fauna, dan hasil kekayaan lainnya. Bukan berharap pada beras saja atau makanan dari luar Papua. Melakukan perlindungan terhadap burung cenderawasih yang mulai punah dan satwa endemik lainnya serta kekayaan sumber daya alam lain yang tersedia. Marilah bergandeng tangan yang erat dan bukan saling menyerang. Ini kita lakukan untuk satu masa depan yang kita sendiri tentukan. Masyarakat adat Papua dan masyarakat dunia yang kami hormati. Perayaan Hari Internasional Masyarakat Pribumi Sedunia tahun 2021 haruslah juga kita jadikan sarana untuk terus mempromosikan pentingnya peran masyarakat adat Papua dalam mendorong dan mengimplementasikan kampanye keluarga besar bertanggung jawab, menghentikan penjualan tanah dikontrakan, tidak dijual, dan menegosiasikan pengelolaan sumber daya alam yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat adat Papua. Marilah seluruh komponen masyarakat adat Papua, marilah bergandeng tangan untuk merebut masa depan kita yang lebih baik bagi generasi masa depan Papua. Kita telah menunjukkan bahwa kita mampu dengan pengetahuan tradisional kita pasti mendapat tempat yang layak di negeri kita. Selamat merayakan Hari Internasional Masyarakat Pribumi Sedunia. Tuhan memberkati segala usaha kita. Jayapura 9 Agustus 2021. Dewa Ngadat Papua, Peter Yarangga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan saya yang membacakan adalah Ketua Dewa Ngadat Tabi. Semboyan kami sebagai anak Tabi, walaupun ada hujan ataupun mendung, kami tetap akan memberikan cahaya dari tanah Tabi untuk tanah Papua. Terima kasih.